Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto ini resmi menaikkan PP nomor 24 tahun 2025 yang isinya ini juga menuliskan mengenai pemberian penghargaan bagi justice kolaborator yang kemudian bekerja sama dengan penegak hukum memberikan kesaksian untuk mengungkap kasus pidana. Lalu kemudian apa implikasi hukumnya, pemirsa? Malam hari ini kita akan membahas dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia. Malam hari ini ada Mas Yudi Purnomo, mantan penyidik KPK. Selamat malam Mas Yudi, apa kabar, sehat? Malam Mbak, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat, terima kasih sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan juga bergabung bersama kita ada Pak Abdul Fikar Hajar, pengamat hukum pidana Trisakti. Selamat malam Pak Abdul Fikar. Selamat malam. Sehat juga ya Pak ya? Sehat juga. Oke, baik. Mas Yudi, perlukah Presiden sampai kemudian melakukan hal ini, menaikkan PP nomor 24 tahun 2025? Ya, bagi saya ini sangat diperlukan. Di tengah Mbak ya, kalau kita bicara bahwa PP ini kan merupakan turunan ya dari Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ya. Tapi ada yang lebih krusial dari itu adalah pasca ya dicabutnya PP 99 tahun 2012 ya tentang pembantasan ya pemberian remisi, rehabilitasi dan sebagainya kepada napi dalam hal ini koruptor misalnya. Sekarang itu nggak ada bedanya JC dan non JC. Jadi JC dapat, non JC juga dapat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di saat kondisi ada salah kaprah yang kita gagal paham bahwa yang diberikan keringanan adalah justice kolaborator hukumannya. Tetapi yang sekarang hukuman ringannya adalah bahkan pelaku utama. Ya kan? Artinya ini temuan ya, temuan di lapangan seperti itu justru. justru. Kemudian yang ketiga, belum ada kepastian hukum berupa PP ini. Nah, sebelumnya kan masih surat edaran MA. Ya, bahkan sering terjadi perbedaan. Penyidik, penuntut inginkan JC, tapi hakim mencabut. Ya, ada juga yang mengamini gitu ya. Nah, jadi memang berbeda-beda karena kan makna JC itu sebenarnya kan mudah ya. Bahwa pelaku itu bukan pelaku utama. Betul, kemudian dituliskan secara detail sebetulnya. Apa kemudian menjadi syarat JC. Betul, kemudian dia mau membongkar kasus korupsi yang lain. Karena Mbak, dengan adanya PP ini, saya yakin bahwa kasus-kasus korupsi itu yang besar itu akan sangat mudah. Karena ada kepastian hukum. Penyidik ketika memeriksa akan menyerahkan PP ini kepada saksi tersebut. Karena kalau nggak begitu Mbak, kita tahu korupsi adalah kejahatan luar biasa yang pemuncak, artinya rantai paling atas dalam birokrasi korupsi. Mereka ketika memerintahkan hanya lisan. Tidak ada tulisan. Kemudian yang kedua, saksi yang menjadi pelaku ini biasanya ketakutan, entah itu ketakutan terhadap dirinya atau keluarganya. Baik, sehingga ini ada jaminan dan yang paling penting adalah keringanan hukuman. Itu saya katakan keringanan hukuman itu sangat penting. Orang kan mau sehingga membuat bersaksi, orang-orang kemudian memberikan kesaksian bekerja sama dengan penegak hukum. Begitu. Apa bedanya kalau dia memberikan kesaksian, tapi ternyata tidak mendapatkan keringanan hukuman begitu, pembebasan bersyarat misalnya juga. Mbak. Baik Mas Yudi, sampai di situ dulu. Pak Abdul Fikar mungkin punya pandangan berbedakah? Perlukah Pak Presiden sampai ambil peran, Pak Abdul Fikar? Gini, justice kolaborator itu maksudnya sebenarnya bagaimana di dalam satu kejahatan itu the big piece-nya ketangkep gitu, ya. Ikan besarnya ketangkap, penjahat besarnya ketangkap. Itu sebenarnya maksudnya. Kenapa ada lembaga justice kolaborator? Sebenarnya itu intinya sebenarnya itu. Nah, cuma ketika dijelaskan kan sebenarnya sudah diatur ya di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban itu sudah sebenarnya menurut saya sih sudah lengkap gitu. Karena itu menurut saya kalau PP ini keluar karena dia penerapannya saja atau penjelasannya saja, menurut saya sih mestinya gitu ya, itu masuknya juga ke dalam undang-undang gitu loh. Jadi mestinya menurut saya setingkat undang-undang. Karena apa? Tidak karena di level bawahnya PP. Iya, karena hakim kan menjatuhkan putusan itu kan ranahnya hakim sebenarnya. Nah, hakim itu jarang ada hakim yang mendasarkan pertimbangan hukumnya pada peraturan pemerintah, jarang. Semuanya pada undang-undang gitu. Nah, karena itu menurut saya mestinya itu setingkat undang-undang. Gitu. Mestinya setingkat undang-undang. Iya, penjelasan itu setingkat undang-undang. Tapi kemudian kenapa yang dikeluarkan akhirnya PP ini menurut Pak Abdul Fikar? Apakah kemudian supaya lebih cepat saja kepastian hukum yang bisa diberikan kepada JC? Ya, mungkin itu karena selama ini kan gini, hanya ada Undang-Undang Perlindungan Saksi, kemudian surat edarannya Mahkamah Agung, cuma itu gitu. Nah, ini PP ini mau mencoba mengelaborasi sebenarnya kan begitu. Nah, karena itu menurut saya gini,
betul, tidak ada masalah itu dielaborasi karena itu teknisnya gitu, artinya teknis pelaksanaannya gitu. Karena prinsipnya sudah ada di Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban dan Pelaku itu sudah ada di situ prinsipnya. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014. Tetapi itu tadi saya bilang kalau mau lebih efektif sebenarnya supaya hakim juga tunduk gitu, Satu pemahaman. itu mestinya selevel undang-undang gitu. Karena apa? Hakim itu kan kekuasaan kehakiman yang mandiri gitu. Dia jangankan PP, undang-undang aja kadang-kadang nggak dia lihat juga gitu. Artinya kalau dia mau dia nggak pakai juga gitu. Jadi harusnya justru yang sama kuat dengan undang-undang ya. Mestinya Jangan yang itu. tingkat di bawahnya. Gimana Iya. Mas Yudi ini kalau undang-undang saja pelaksanaannya masih banyak kemudian temuannya, apa kabar dengan PP yang dikeluarkan oleh Pak Prabowo? Ya memang bisa dibaca seperti itu ya. Namun bagi saya ya setelah 11 tahun ada PP ya khusus tentang justice kolaborator, bagi saya ini seperti oase lah. Ya kenapa? Ya karena kalau nggak ada, ini kan penyidik di bawah, penuntut gitu ya. Itu mereka akan bingung mau apa yang akan disodorkan jaminan kepada saksi misalnya. Memang ini teknis sekali betul Mbak. Tapi bagi saya ketika Presiden sudah berani mengeluarkan PP tentang justice kolaborator, artinya kan ingin tadi seperti berkata Mbak Fikar, Pak Fikar ya, ingin supaya ada kasus besar yang bisa ditangani. Artinya bukan kasus besar itu bukan arti jumlahnya doang ya, tetapi juga pelakunya. Ingat loh, sekarang ini saya menemukan fenomena Pak Fikar, banyak kasus-kasus terungkap, tetapi secara logika harusnya atasannya kena. Misalnya seorang dirjen, kok dirjen doang, menterinya mana? Iya kan? Nah, kemudian seorang kepala dinas, loh, mana mungkin kepala dinas PU bisa korupsi tanpa sepersetujuan bupati atau wali kota, ya kan? Dan lain sebagainya. Nah, itu yang belum kita temukan. Atau kayak di BUMN misalnya, ya yang kena kok yang direktur operasional lah, vice presiden lah, gitu kan? Kenapa bukan dirutnya? Jadi pelaku utamanya justru tidak kemudian ikut begitu? Itulah, karena apa? Karena belum ada PP seperti ini, jadi mereka belum berani, bisa saya katakan, mereka pasti ada ketakutan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya melihat Mbak ya, fenomena saat ini, ya bagaimana koruptor saling melindungi, saling pasang badan. Ya dalam Liga Korupsi Indonesia kan kita lihat begitu banyak triliunan, ya kan, tapi ternyata kan nggak sampai atas. Jadi berdasarkan pengalaman Mas Yudi juga dulu ya, betul, di KPK ya. Betul, dan yang paling penting adalah semoga dengan adanya PP ini Pak Fikar ya, ini adalah pintu jalan terbuka untuk undang-undang perampasan aset segera disahkan. Ya kan? Baik, itu harapan lebih jauhnya Pak Fikar. Ini perlu tapi Pak Presiden melakukan intervensi hukum, ini bentuk intervensi hukum dari Pak Prabowo? Gini, kalau dilihat konteks PP-nya, ya sebenarnya ini kan cuma pelaksanaan dari undang-undang yang ada, gitu ya. Pelaksanaan dari undang-undang ada. Artinya sebenarnya juga kalau mau dibilang intervensi, ya tidak juga, karena Presiden juga punya ranah di bidang penegakan hukum itu ada yang namanya polisi dan jaksa, itu kan bagian dari pemerintahan. Kemudian ada lembaga pemasyarakatan, kan di situ juga diatur ada penambahan remisi segala macam. Nah itu memang ranahnya dia gitu. Artinya ketika PP itu dimaksudkan untuk mengatur itu nggak ada masalah gitu. Artinya memang harus seperti itu gitu. Tetapi ketika itu tadi yang saya bilang intervensi itu, ketika itu mengatur kekuasaan kehakiman, nah itu yang yang menurut saya tidak sependapat harus PP. Kenapa tidak undang-undangnya sekalian supaya pengadilannya tunduk gitu loh. Karena menurut Pak Yudi tadi undang-undang saja ini belum cukup memberikan keyakinan kepada para penegak hukum untuk memberikan putusan itu ya tadi Mas Yudi ya. Belum ada jaminan begitu. Jadi PP itu semakin menguatkan gitu. Iya memang kalau bagi hakim ya saya sepakat dengan Pak Fikar kan, apapun mereka tidak tergantung independensi mereka. Surat edaran MA pun terkadang tidak dipatuhi gitu kan. Tapi bagi saya kenapa setidaknya itu, Mas, ya? Emang independensi gitu kan. Orang kita lihat ya kemarin hukumannya pada ringan-ringan. Tapi saya sepakat dengan Pak Fikar dalam sisi bahwa ya memang Presiden kan sebagai namanya peraturan pemerintah, berarti lembaga-lembaga selain kehakiman itu pasti patuh gitu kan. Kita lihat ada kepolisian, ada kejaksaan sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penyidik dan penuntut, ada lapas juga kan, ada menteri sekarang menteri IMIPAS ya, sudah jadi satu gitu ya. Jadi saya harap bahwa dengan keluarnya PP ini semakin banyak orang yang menjadi
justice kolaborator. Oke. Sebenarnya maksud justice kolaborator gini, biar nggak salah paham. Kalau orang yang ada namanya orang yang memberikan kesaksian, ya tapi dia bukan pelaku, itu namanya whistleblower. Ya. Nah, tapi kalau justice kolaborator dia ada pelaku. Pelaku, tapi Ya. bukan pelaku utama. Tapi bukan pelaku. Nah, Ya. mengapa korupsi butuh justice kolaborator? Ya, karena tadi saya katakan korupsi itu hanya dilakukan oleh segelintir orang. Ya. Nah, korupsi itu dia membuat yang namanya circle. Dan ketiga, zaman sekarang apalagi sekarang mereka sudah tidak lagi bercakap-cakap dalam komunikasi handphone misalnya. Ya, jadi butuh orang-orang yang berani speak up sebenarnya. Oke, oke. Jadi GC ini diharapkan bahwa banyak pelaku-pelaku korupsi kecil yang berani Oke. speak up bahwa banyak kok kasus korupsi besar yang mereka Oke. ketahui. Nah, berdasarkan pengalaman Mas Yudi dulu pada saat di KPK, Ya. berapa persen sih kemudian kasus-kasus yang kemudian bisa terungkap atas justice kolaborator ini yang kemudian mau bekerja sama dengan penegak hukum? Nah, ini juga ternyata nggak banyak juga, Mbak. Oke. Iya, karena tadi definisi dari pelaku bukan pelaku utama itu kan itu sangat rigid gitu ya. Analisisnya kenapa Mas angkanya itu sedikit ternyata? Iya, karena banyak kan ada pelaku utama gitu kan. Oke. Karena mereka saling mempunyai ada pembagian uang yang sama, pembagian peran dan lain sebagainya. Oke. Dan tadi saya katakan bahwa saat itu kan belum ada PP ya. Sehingga masih ada ketakutan di antara mereka. Sekarang sudah ada jaminan nih, Anda akan dihukum ringan, ada kok. Jadi ketika orang mendapatkan justice kolaborator, ya misalnya ancaman hukumannya 20 tahun, bisa jadi hanya 2 tahun. Sekarang ini udah ada kepastian dengan adanya PP ini, Mbak. Oke, baik. Gitu. Nah, Pak Fikar, ini kalau Ya. tadi menyinggung mengenai kekuasaan hakim, ini menjadi intervensi kalau sudah masuk kekuasaan hakim. Itu seperti apa sih, Pak Fikar, kalau bisa dijelaskan mungkin juga kepada publik, sehingga publik juga mengerti Ya. atau memiliki pandangan tentunya. Ya, hakim itu bagian dari kekuasaan kehakiman yang mandiri. Di satu negara itu kan selalu terbagi ada 3 kekuasaan kan. Ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ya. Masing-masing punya otoritas gitu. Masing-masing punya kekuasaan sendiri. Tidak boleh saling mempengaruhi. Itu ininya. Idealnya seperti oke, itu. oke. Ya, tetapi sebagai kepala negara gitu ya, sekalipun dia sebagai kepala negara, presiden gitu. Oleh konstitusi kita dikasih kepala negara itu boleh masuk ke ranah hukum, tapi cuma dikasih kewenangan umpamanya gerasi, rehabilitasi, apalagi ya yang temennya itulah ada 4 itu, gerasi, rehabilitasi, Remisi. apa? Remisi. Bukan remisi itu pengurangan. Ada kekuasaan presiden yang bisa menghentikan, bahkan menghentikan perkara bisa. Abolisi. Itu ada abolisi, Oke. ada abolisi, yang 3 itu. Nah, itu artinya apa? Konstitusi kita memberi juga peluang pada kepala negara untuk masuk ke ranah hukum, tetapi itu dibatasi itu. Oke. Dia nggak bisa umpamanya cawe-cawe mempengaruhi hakim atau segala macam, nggak bisa juga seperti itu Oke, gitu. Nah, ya, karena ya, ya. itu menurut saya kalau PP ini dimaksudkan untuk elaborasi dari undang-undang yang sudah ada, itu nggak masalah gitu. Oke, Tetapi baik. kalau dia mengatur sendiri, melahirkan kewenangan sendiri bagi presiden, nah itu Jadi kalau yang sifatnya saya maksud. kemudian menyempurnakan, mengawal apa yang sudah ada dalam undang-undang, itu betul. Itu memang betul. Oke, gitu. diperlukan. Tetapi Oke. tidak menumbuhkan kewenangan sendiri bagi presiden umpamanya Oke, untuk dia baik. Nah, menarik nih ketika kita bicara masing-masing pihak sebetulnya punya kewenangan dan juga punya kekuasaan, tapi kedekatan antara Pak Prabowo dan juga para hakim ini juga dimunculkan beberapa waktu terakhir, termasuk menaikkan gaji hakim, Betul. salah duanya kemudian juga memberikan Yes. penghargaan kepada justice kolaborator. Inikah akan menjadi suatu oase harapan baru bahwa kita juga memiliki harapan ke depan penegakan hukum di Indonesia menjadi semakin baik? Dijawabnya nanti Mas Yudi dan juga Pak Fikar. Usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda.